Kalau dia diceritakan di dalam kerangka teologi, kita akan mendapati puasa itu seolah-olah dia khusus, ya, teristimewa untuk orang Islam saja. Padahal Allah sendiri yang mengatakan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, yang kutiba 'alal ladzina min qablikum ini seringkali tidak terceritakan dengan baik. Sehingga puasa sebagai suatu tradisi kuno itu tidak muncul gitu. Nah, kita bisa lihat kemudian bagaimana cerita kerangka teologis itu untuk menunjukkan kebanggaan sebagai muslim, dan itu penting ya. Karena kalau enggak orang jadi enggak ini sama puasa. Tapi agama-agama kuno, misalnya agama yang punah ya. Nah, ini yang di sejarah agama-agama kayak Ame ini pasti tahu lah ya kan. Yamin juga tahu. Ya, saya jadi kayak menceritakan sama orang yang sudah tahu. Agama Zoroaster itu juga ada puasanya kan? Iya. Zoroaster itu kan punya nabi namanya Zarathustra. Nabinya Zarathustra. Itu kalau kita membaca Nietzsche, tokoh ini dijadikan judulnya Also Sprout Zarathustra. Agama Zoroaster. Mereka itu kan punya Tuhan namanya Tuhan gelap dan Tuhan terang ya. Kalau Tuhan terang itu namanya Ahriman. Kalau Tuhan gelap itu namanya Ahura Mazda. Gitu. Nah, Tuhan gelap dan Tuhan terang ini sering kelahi, kata mereka. Kalau Tuhan terang itu kalah, jadinya gerhana matahari. Kalau Tuhan gelapnya yang kalah, jadinya gerhana rembulan. Gitu. Nah, ketika terjadi gerhana ini mereka puasa, gitu, untuk mengembalikan keseimbangan alam, untuk mengembalikan keseimbangan tatanan kosmis. Karena keseimbangan tatanan kosmis itu akan berpengaruh pada keseimbangan kejiwaan manusia. Gitu. Nah, untuk itu mereka puasa. Ya, mereka puasa. Dan mereka punya ajaran namanya nihilism. Itu kalau orang Jawa membahasakannya suwung, kosong. Jadi pada akhirnya semua akan kembali kepada kekosongan. Dan kekosongan itulah awal mula dari segala sesuatu. Gitu mereka bilang. Tapi intinya mereka mengenal puasa. Ya. Nah, agama lain Tapi Zoroaster ini kemudian berkembang menjadi tradisi yang kita kenal sebagai Majus, tradisi Majusi, orang-orang penyembah api. Mereka penyembah api itu juga mengenal puasa. Gitu. Tapi menariknya begini ya, kan banyak sekali ya ibadah-ibadah itu yang ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Nusantara ini, dia akan diambil kata aslinya. Misalnya sholat ya sholat, zakat ya zakat, gitu. Haji ya haji. Gitu. Tapi puasa ini kan bahasa Arabnya siam kan. Terus kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, tapi tidak disebut dengan siam, seperti disebut puasa. Nah, ini menariknya. Dari mana asalnya ini puasa ini gitu ya. Nah, kalau kita membaca dari mana? Kok nggak disebut ini saya lagi siam, kan nggak begitu. Kita bilang saya lagi puasa, kan gitu. Nah, ada itu yang menceritakan puasa itu dari kata paus. Paus kalau kita nonton itu paus itu.
Ya boleh juga, tapi paus itu kan bahasa teknologi, bukan bahasa bukan bahasa ritual. Bahasa Jawa. Mm-mm. Nah, yang lebih tepat itu tradisi yang sudah lama berkembang di Nusantara sebelum Islam masuk sesungguhnya, yaitu tradisi dari agama Hindu. Ya enggak? Agama Hindu itu punya satu tradisi namanya Upawasa. Upawasa itu ya nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan intim. Gitu. Nah, tapi upawasa dalam agama Hindu ini adalah jalan menuju moksa. Gitu. Jadi dia puasa terus. Dengan puasa itu dia menjauh dari dunia, menjauh dari dunia sampai pada titik tertentu mereka pelakunya itu moksa. Hilang, raga dan jiwanya itu hilang. Gitu. Itu di dalam agama itu sudah dikenal, ada namanya upawasa. Gitu. Maka ketika kemudian Islam ini masuk ke Nusantara, sudah ketemu sama tradisi besar di dalam Hinduism namanya upawasa. Lalu kemudian disebut dengan puasa. Dalam perkembangan berikutnya, oh itu mirip itu sama upawasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan, kan? Oh, lalu kemudian di tradisi Siam ini kemudian disebut dengan puasa. Kayaknya cerita ini lebih masuk akal daripada cerita paus tadi. Gitu. Karena ada tradisi tak. Tapi yang jelas agama semua mengenal, Yahudi juga ada puasanya. Itu kalau di hari Yom Kippur, hari apa namanya itu mereka puasa juga. Nasrani juga puasa kan ya. Gitu. Jumat Agung itu mereka puasa. Tentu saja dengan cara yang berbeda dengan tapi juga selain Hinduism tadi, di dalam kebudayaan masyarakat kita zaman dulu, puasa itu sudah dikenal sangat dekat, gitu ya. Ini yang saya bisa ceritakan di dalam tradisi Jawa. Di Jawa itu ada banyak sekali puasa. Gudangnya puasa lah. Mungkin Jawa dalam pengertian bukan Jawa bahasa ya, tapi Jawa itu mulai dari Banten sampai Banyuwangi itu kan ya. Itu punya tradisi kan yang berdekatan. Misalnya kalau di Jawa, bahasa Jawa ya, nanti di Jawa Barat mungkin bahasanya lain lagi. Ada puasa yang hanya makan pucuknya tanaman. Itu namanya puasanya ngidang. Puasa ngidang. Nggak makan yang lain kecuali pucuknya tanaman. Supaya ngidang itu dari kidang. Hewan kidang itu kan hanya makan pucuknya pucuknya tanaman. Ada lagi puasa yang hanya makan hijau-hijauan. Namanya ngerowot. Ya. Nggak makan nasi, nggak makan daging, nggak makan apa segala macam. Namanya ngerowot. Jadi yang dimakan itu hijau-hijauan, kayak kambing. Terus ada lagi puasa yang tidak boleh makan yang ada nyawanya. Namanya puasa mutih. Puasa mutih. Dulu sering displesetin kalau puasa mutih itu kalau minum itu nggak boleh minum air putih, tapi minum susu. Karena lebih putih daripada air putih. Ya. Terus ada juga puasa nggak ngomong gitu. Itu kalau kita akrab dengan tradisi retreat di dalam tradisi Katolik, itu kan mereka bisu ya, nggak ngomong. Itu ada juga puasa bisu. Gitu.
Ada juga puasa yang menjauhi sinar matahari. Namanya pati geni. Jadi nggak boleh kena sinar matahari sedikit pun. Tidak boleh ada cahaya. Puasa cahaya. Jadi di dalam kegelapan. Itu namanya pati geni. Ada juga puasa yang serem gitu ya. Puasa untuk tidak berada di atas bumi. Namanya ngeblem, mendem, puasa dipendem di apa di ini, dikubur gitu. Nah, itu cerita bagaimana masyarakat kita sejak lama itu sudah mengenal puasa. Nah, puasa ini sakti memang, ya. Bahkan dukun-dukun zaman dulu, ya, atau mungkin kalau di ini ada debus ya, debus pendekar-pendekar debus itu puasa. Sebelum mereka mendapatkan kesaktian itu mereka puasa kan. Sama ada ritualnya dan puasa nggak boleh ini selama sekian ini terus dia merapalkan doa tertentu gitu. Sama juga dengan dukun santet di Banyuwangi. Mereka juga puasa gitu. Jadi puasa ini mau dipakai untuk kebaikan atau keburukan sama-sama saktinya gitu. Sama-sama saktinya. Zaman dulu kan kalau sugih juga cepat ya. Oh iya. Gitu. Bahkan kan kemudian Allah sendiri menceritakan di dalam Al-Qur'an, aku punya nabi namanya Daud, ya. Dia itu sepanjang hidup puasanya itu sehari puasa sehari enggak. Nah, karena kegigihannya seperti puasa begini, aku memberikannya kemampuan untuk apa? Melembutkan besi. Jadi kalau bikin senjata itu Nabi Daud itu nggak pakai api, dipegang-pegang itu aja besinya jadi. Gitu, sakti ini. Ya. Jadi puasa itu tradisi kuno yang sakti. Makanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, kutiba alal ladzina min qablikum, jadi orang dulu itu juga melakukan puasa yang bahkan mungkin puasanya lebih ekstrim daripada umat Islam ini. Mungkin dunia ke puasa bisa 3 bulan gitu ya. Dengan ini yang macam-macam. Gitu. Nah, zaman dulu kalau lagi naksir cewek gitu misalnya, ya kan, kok susah diterima puasa. nggak pakai bunga itu, nggak ada. Nggak pakai harus diajak ke mall, nggak pakai. Puasa, tembus juga gitu. Nah, ini pengalaman gitu. Ya kan. Nah, dulu kalau di pesantren coba, itu kan ada doa-doanya. Nah, apa? Ala ta'alu alayya wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin, itu doanya apa? Ininya Nabi Sulaiman ketika menaklukkan Bilqis. Nah, itu ada puasanya juga. Ada juga anu ya. Nah, tapi zaman dulu nggak pakai ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin, tapi pakai ajiku jaran goyang. Ahmad tekaji ajiku jaran goyang gitu-gitu. Nggak pakai ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya ininya rapalan doanya beda, tapi intinya mereka melakukan puasa. Ya ini menariknya puasa. Terus dulu sama orang tua kalau kamu mau ujian supaya tenang jiwamu, puasalah sebelum ujian.
Kalau kamu sedang dilanda kegundahan, puasalah supaya jiwamu tenang. Gitu. Ya, itu pembukaan tentang saktinya puasa. Nah, apa yang diceritakan Imam Al-Ghazali di sini tentang puasa? Yang pertama tadi itu soal Tuhanlah yang akan secara khusus memberikan ganjaran kepada orang puasa. Waqala dan bersabda alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam. Tapi di sini alaihi salamnya siapa ya? Wa likuli syai'in, setiap sesuatu babun ada pintunya. Wa babul ibadati, dan pintunya ibadah adalah as-saumu, puasa. Wa inna makana, dan sesungguhnya puasa itu maksuson dikhususkan bihadil khawasi, dengan keistimewaan ini, ya, dengan keistimewaan ini li amro ini, karena ada dua alasan kenapa puasa menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Ahaduhuma, salah satu dari dua hal itu adalah annahu, sesungguhnya puasa itu yarji'u, kembali ila kafin nafsi, kepada menahan diri. Wahwa, dan kafin nafsi itu adalah amalun, perbuatan sirun, yang rahasia. Layat tali'u alaihi, yang tidak bisa melihat kepadanya ahadun, seseorang, ghairullahi, selain Allah Ta'ala yang Maha Tinggi. Kasolati, seperti sholat, wa zakati, dan zakat, wa ghairihima, dan selain zakat dan sholat. Kan tidak kelihatan ya kalau puasa itu, seperti kalau zakat itu kelihatan, kalau sholat itu kelihatan. Kalau puasa ini nggak bisa kelihatan. Puasa ini ada pun yang kedua, itu annahu, sesungguhnya puasa itu qahrun, memaksa atau memaksa, li'adwillahi, kepada musuhnya Allah. Fa inna syaitona, maka karena itu sesungguhnya setan, huwa, ya setan itu adalah al-adu, musuh. Walayakwiya, dan tidak menjadi kuat al-adu, musuh, ila bifasitoti syahwati, kecuali dengan adanya perantaraan syahwat. Jadi setan itu kuat dan lemahnya itu tergantung seberapa tersedianya kekuatan syahwat dalam dalam memfasilitasi. Nah, gitu. Jadi setan itu ternyata dia nggak bisa langsung mengalahkan manusia, itu nggak bisa. Jadi sesungguhnya dia memanfaatkan dorongan primitif nafsu yang ada dalam diri manusia untuk mengalahkan manusia. Walaju'u, dan lapar. Itu yuksiru, menghancurkan jami'a syahwati, semua syahwat. Alat yang hiya, syahwat itu adalah alatus syaitani, alatnya setan. Falidhalika, dan karena itu qala, bersabda alaihi salam, inna syaitana, sesungguhnya setan itu layajri, beroperasi itu bini adama, dari anak Adam, majrodami, di dalam alirannya di dalam aliran darah. Fadoyiku, maka sempitkanlah oleh kalian majaria syaitoni, jalan-jalannya setan itu, biljui, dengan lapar. Wahwa, dan ini tadi, inna syaitona layajri lakhiri, itu adalah sirru qauli sallallahu alaihi wasallam, rahasia dibalik sabdanya Rasulullah,
yang berbunyi idza dakhala ramadhana, ketika masuk bulan puasa, futihat dibuka abwabul jinani, pintu-pintu surga, wa ghuliqat, dan ditutup abwabun nirani, pintu-pintu neraka, wasudifat, dan dirantai asyayatinu, setan. Gitu. Wanada, dan mengundang siapa al-munadi, orang yang ya baghiyal khairi, wahai orang yang mencari kebaikan, haluma, kemarilah. Waya baghiyal syiri, wahai orang yang memerangi keburukan, aksir, tahanlah diri kalian. Nah, gitu. Nah, ini yang diceritakan oleh Imam Ghazali. Intinya puasa itu sangat istimewa, ya. Ini menunjukkan bagaimana puasa itu dibangun menjadi sesuatu yang sangat khusus, Wa'lam, dan ketahuilah oleh Anda, anna sauma, bahwa puasa itu bil idofati ila miqdarihi, kalau dengan dikaitkan kepada ukurannya, itu ala salah satu darajati, ada 3 tingkatan. Wabil idofati ila asrorihi, dan kalau dihubungkan ila asrorihi, kepada rahasia-rahasianya, ala salah satu darajatin, ada 3 tingkatan juga. Dari segi ukurannya ada 3, dari segi rahasianya juga ada 3. Amma darajatu miqdari, adapun tingkatan ukurannya puasa, fa aqalluha, maka paling sedikitnya adalah al-iktisar, membatasi ala syahri Ramadhana, kepada atas bulan Ramadan saja. Itu puasa yang paling sedikit. Itu hanya puasa di bulan Ramadan saja, 30 hari. Dalam setahun ya maksudnya. Jadi ini hitungannya dalam setahun. Wa a'laha, dan yang paling banyak itu saumu Dawuda, puasa model Nabi Daud alaihi salam. Wahwa, dan puasa Daud itu adalah antasuma, Anda berpuasa yauman, 1 hari, watuftira, dan Anda berbuka yauman, 1 hari. Fafil khobari, dan di dalam salah satu khobar as-sohih yang soheh, anadzalika, bahwa sesungguhnya puasa Daud itu afdolu, lebih utama, min saumid dahari, daripada puasa setahun. Wa annahu, dan sesungguhnya puasanya Daud itu adalah afdolu siyami, puasa yang paling syib, paling mantap, paling afdol. Puasa sunnah maksudnya, tentu saja. Gitu. Wasiruhu, dan rahasianya adalah bahwa sesungguhnya orang anaman soma, yang berpuasa, soma dahri, yang berpuasa setahun, soro, maka jadilah puasa itu asaumu, puasa lahu, baginya itu adatan, jadi kebiasaan. Ini orang yang berpuasa setahun ya, setahun itu maksudnya tidak putus-putus ya, setahun itu puasa terus gitu. Karena dia sudah menjadi kebiasaan, fala yahissa, maka tidak lagi bisa merasakan. Orang itu tidak lagi bisa merasakan, tidak terasa biwaqtihi, dengan
dengan puasa itu, dengan perbuatan, tindakan atau dengan amal puasa itu, fi nafsihi di dalam dirinya, bil inkisari dengan semacam pembiasan. Maksudnya itu karena dia memang sudah jadi kebiasaan, kan sudah nggak kerasa antara puasa sama nggak puasa. Sehingga puasa nggak ada istimewanya gitu loh. Memang sudah begitu, ya gimana? Gitu. Makanya kemudian harus dijeda gitu. Seperti Nabi Daud itu puasa sehari nggak puasa gitu. So kita bisa membedakan antara puasa nggak puasa. Kalau puasa terus, ya nggak ada ininya, nggak ada istimewanya puasa terus. Dan fala wafikol bihi bisofai, dan juga dia tidak lagi kerasa hatinya itu menjadi jernih. Kejernihan dalam hatinya ya jernih terus ya kan nggak kerasa gitu. Jernih terus. Jadi memang penting manusia itu ya sekali-kali berdosa gitu. Supaya Anda bisa memanfaatkan fasilitas istighfar, ya kan? Nah, kalau Anda tidak berdosa ya bagaimana? Gitu. Maka itu kemudian kita bisa melihat kan dalam banyak fikih dan seterusnya itu dikit-dikit dosa. Kita itu dikit-dikit dosa. Artinya memang dibuat banyak sekali celah untuk dosa itu banyak. Ya. Nanti misalnya saja ya kalau kita ngaji tasawuf itu yang godul basor ya. Godul basor. Nah, kalau kita pergi ke mall atau kita naik motor dari rumah mau kemana, kan semuanya dosa kabeh itu. Wong kamu nggak godul basor. Gitu. Melihat perempuan dalam berapa waktu saja itu nggak boleh. Dosa. Nanti ketemu teman-teman, nah kan kita suka ngomongin orang. Dosa lagi, ya kan? Dosa lagi. Terus nanti pas ditanyain kamu udah makan belum karena nggak enak, udah bilang udah, dosa lagi, ya kan? Sholat, ya kemarin kita kan dapat cerita tentang sholat. Sholat, orang ini Gusti Allah, dosa meneh gitu kan. Terus pas waktu kita beli takjil, yang jualan nggak ramah, terus kita mangkel, dosa meneh gitu kan ya. Maka manusia itu butuh dosa kan. Gitu. Supaya Anda bisa menundukkan diri Anda sebagai manusia. Lah nek kowe ora dosa, kowe iki sapa? Malaikat gitu. Makanya kemudian di banyak sekali jebakan dosa ya toh. Jebakan dosa. Sama orang tua ngakunya uangnya habis padahal masih dosa maneh gitu. Aduh. Karena banyak sekali dosa itu, maka ibadah itu jadi relevan. Nah, gitu. Kalau kita ikuti argumennya Imam Ghazali ini ya, cara berpikirnya ya. Nah, kalau kamu puasa terus, ya kan nggak kerasa jadi apa? Kebiasaan. Kamu nggak bisa merasakan antara puasa sama nggak puasa. Nabi Daud aja menjeda puasa 1 hari, puasa 1 hari enggak. Kok kamu yang bukan nabi kewanen puasa terus? Gitu. Di samping juga dari sisi kesehatan itu juga tidak bagus ya kan, tubuh kita butuh asupan makanan gizi yang cukup dan baik gitu ya. Nah nanti kalau puasa terus menerus itu nanti kayak tradisinya Hindu tadi, upawasa tadi, kamu bisa moksa gitu. Kamu bisa moksa. Nah, dulu kalau di pondok itu kalau sering puasa itu digojloki ya teman-teman. Pengen mulai bojo ayu ya gitu. Oh, pengen dibantu Mbah Yai ya. Itu gitu dulu itu. Kalau puasa. Nah, puasa tetap ribah gitu. Jenenge menungso. Ya, gitu kan.
Cobalah kita perhatikan lagi ya, kalau kita baca Imam Ghazali lah, pakai Aqidatul Awam atau Kifayatul Akhyar atau apa, banyak sekali celah dosa. Mulai tidur sampai kita bangun, mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi itu kalau dihitung banyak sekali itu, itu kita sudah berdosa ya. Nah, karena itu kemudian butuh sholat, istighfar lagi, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan ila akhiri. Ya, karena tadi sudah adatan, fala yahisa fi sahwatihi bidu'fin. Ya, sahwatnya nggak bisa lemah gitu. Karena sahwatnya sudah menyesuaikan diri dengan keadaan tubuhnya. Gitu. Nah, jadi nggak ada bedanya. Fa'ina nafsa maka sesungguhnya jiwa. Inama tata ataro sesungguhnya terkena bima oleh sesuatu yaridu yang datang alaiha kepada an-nafsa. La bima maronat, bukan sesuatu yang dibiasakan alaihi atas nafsu itu. Jadi jiwa nafsu kita itu dia akan sangat bisa membekas oleh sesuatu yang datang kepada jiwa ini sebagai sesuatu yang baru gitu, bukan sesuatu yang dibiasakan terhadap jiwa itu. Kalau sudah dibiasakan jiwa itu, jadi dia menyesuaikan diri dengan itu, dengan ini. Ya apa? Puasa ini kalau kemudian dia dilakukan dengan cara yang dianjurkan, dia akan sangat membekas di dalam jiwa kita. Tapi kalau puasa terus sepanjang tahun, ya nggak ada bedanya. Fala ya ba'du, maka tidak berhasil ada cara yang seperti ini untuk mendapatkan tujuan dasar dari puasa itu sendiri. Tujuan. Jadi kalau puasa terus sepanjang tahun itu kira-kira setannya udah ngerti. Bagaimana cara menanganinya? Puasa terus gitu. Jadi setannya juga menyesuaikan diri dengan dia. Gitu. Setannya juga sudah ikut puasa gitu dia. Ya. Nah, ini yang berikutnya ini Imam Ghazali menggunakan analogi kedokteran lagi. Fa'inal atiba'a, karena sesungguhnya tabib atau dokter, aidon juga yang hauna mencegah, ya, melarang an-i'tiyadi syurbidawa, dari membiasakan diri meminum obat. Nah, gitu. Kalau kamu minum obat terus, gitu, kamu nggak tahu kamu lagi sakit apa enggak. Gitu. Minum obat terus, gitu kan? Dok, supaya saya itu nggak sakit ya, saya tak minum obat terus, dok. Nah, kamu malah sakit itu, gitu. Wong kita itu adatnya adalah tidak minum obat. Minum, kok kamu malah minum obat terus? Ya gimana ya dok, saya itu kalau nggak minum obat itu pusing. Gitu. Sama dengan ini, orang yang kecanduan ngopi ini ya. Jadi dia kalau nggak ngopi nggak enak gitu. Jadi dia nggak bisa merasakan antara ngopi, gimana ya. Ngopi itu sudah jadi kebiasaannya sehingga kalau dia tidak ngopi jadinya aneh. Gitu. Nah ini kalau orang itu minum obat terus menerus. Obatnya itu jadinya nggak ada khasiatnya gitu loh. Ya kan? Waqalu dan Atiba itu berkata begini. Man siapa saja ta'udu yang membiasakan dalika minum obat tadi, syurbidawa tadi, lam yang tafi tidak bermanfaat dengan dawa itu, idza maradu ketika sakit.
Jadi obat itu nggak ada khasiatnya lagi. Kalau dia sakit, obatnya udah nggak mempan gitu. Nggak mempan gitu kan. Karena ya ada sakit yang pengobatannya itu obat yang sudah diminum itu sudah nggak ada. Paling-paling nanti dokter menaikkan dosisnya gitu kan ya. Menaikkan dosisnya. Supaya obatnya manjur. Tapi kalau dia minum terus-menerus obat itu, terus dokternya bingung obat apa lagi yang mau dikasih gitu. Oh, obatnya sudah diminum tiap hari. Saya itu nggak bisa kalau nggak minum bodrek dok gitu. Bodrek terus tiap hari. Sakit kepala dikit bodrek gitu. Sehingga bodrek itu sudah nggak ada khasiatnya. Jadi harus diganti dengan yang lain. Paracetamol, apa ini namanya Panadol kah atau apa gitu. Yang anunya beda. Kenapa begitu? Itu ya'lifuhu karena membiasa. Membiasa apanya? Mizaju campurannya. Fala yata'athar maka tidak berpengaruh bihi dengan si obat tadi itu. Gitu. Jadi puasa juga begitu. Kalau Anda puasa terus-menerus ya manfaatnya puasa jadi tidak terasa. Jadi puasa itu ya sebulan Senin dan Kamis gitu supaya enak itu di badan gitu. Nah, sekarang kan puasa bahkan dikaitkan dengan kesehatan ya. Kalau dulu puasa dikaitkan dengan syariat. Nah, sekarang puasa dikaitkan dengan kesehatan. Jadi kalau Anda puasa, Anda sedang apa itu namanya? Toksik apa? Detox apa ya? Untuk ngeluarin racun gitu. Ya, bagus-bagus juga dikaitkan dengan kesehatan. Ada yang mengaitkan puasa dengan konsumerisme. Nah, ada yang mengaitkan puasa dengan produk domestik bruto. Ya. Ada juga yang mengaitkan puasa itu dengan kesaktian, nah kayak tadi itu ya. Ada yang mengaitkan puasa lagi dengan industri konsumsi. Nah itu puasa dikaitkan dengan ekonomi. Ada yang mengaitkan puasa juga dengan kebudayaan, macam-macam. Jadi puasa ini meluas. Ya. Tapi intinya ya puasa. Kalau menurut Imam Ghazali ya itu tadi. Wa'lam dan ketahuilah. Anatibal kulubi bahwa mengobati hati itu koribun dekat dengan mintibil abdani dengan dari mengobati badan. Jadi mengobati hati itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan mengobati badan ini. Wahwa dan itu tadi tibal kulubi koribun mintibil abdani itu sirru qaulihi adalah rahasia alasan dibalik qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdillah bin Umar. Alasan dibalik apa sabda Rasulullah kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lama kana ketika Abdullah bin Umar yas'aluhu menanyakan kepada Rasulullah anisaumi tentang puasa. Faqala maka bersabda Rasulullah, sum puasalah kamu yauman sehari, wa aftir dan berbukalah yauman sehari. Faqala maka merespon atau menanggapi
si Abdullah bin Umar tadi, uridu aku ingin afdalu lebih utama min dalika dari saumu yauman wa aftar Yauman. yauman gitu. Faqala lalu Rasulullah menjawab begini, la afdola tidak ada yang lebih utama min dalika dari itu. Itu. Enggak ada lagi, itu sudah udah mentok gitu. Yang lebih utama lagi mau puasa sepanjang tahun kamu gitu kira-kira ya. Mungkin obrolannya waktu itu enggak sesingkat itu kan. Ya gitu ya. Walidhalika dan karena itu pula lama kila ketika dikatakan di Rasulullah kepada Rasulullah SAW, ina fulanan bahwa si fulan itu soma berpuasa adahro sepanjang tahun. Fakola maka bersabda alaihissalam Rasulullah, la soma itu tidak puasa wal aftoro dan juga tidak berbuka. Jadi itu nggak ada puasa, itu nggak jelas itu puasa sama nggak puasa, itu kira-kira gitu. Puasa kok setahun. Berarti nggak dianjurkan ya? Sangat tidak dianjurkan puasa setahun itu oleh Rasulullah. Nah. Tapi prakteknya banyak itu yang puasa kayak mutih setahun. Nah, itu adalah puasa yang berkembang dari tradisi tadi gitu. Model-model puasa ini kan banyak ya. Tapi kalau menurut kerangka ini fikih Islam tidak dianjurkan puasa setahun. Meskipun begitu ada juga orang yang melakukan puasa setahun itu. Gitu. Nah, karena banyak orang ingin puasa setahun, maka kemudian ada difasilitasi ya, gitu. Lewat apa? Kalau kamu puasa Ramadan terus kamu puasa Syawal, itu sama dengan kamu puasa setahun kan gitu. Ya enggak? Tapi ada juga meskipun begitu banyak juga orang yang enggak puas gitu. Enggak masa begitu, puasa setahun begitu. Ada juga. Nah, tadi tuh yang dari tradisi tadi itu kan banyak di Jawa ini kan gudangnya puasa ya. Ada namanya puasa tadi itu merowot gitu ya. Puasa pati geni. Menjauhi di dalam ruangan yang gelap itu nggak boleh kena cahaya itu puasa pati geni itu karena mematikan api. Nggak boleh ada cahaya. Ada lagi puasa yang aneh itu. Puasanya itu kalau tidur itu nggak boleh menyentuh tanah. Jadi harus tidur di pohon. Namanya puasa ngalong. Kayak kalong. Bergantung. Ada juga. Ada juga puasa itu yang dia tidak boleh berdiam di satu tempat. Jadi melayap aja. Itu namanya puasa ngedan. Puasa ngedan. Nah, kiai-kiai zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu puasanya kuat-kuat. Bu Yadim Yati Banten itu, itu ahli puasa, ahli tirakat. Iya, menurut cerita begitu. Terus ada ini Mbah Yai Manaf, pendirinya Lirboyo itu, sebelum mendirikan pondok Lirboyo itu puasa ngerowot 3 tahun. Wah, nggak makan nasi 3 tahun. Gitu. Nah, kalau puasa tidak makan, tidak minum sehari, nggak boleh setahun kan?
Gitu. Kalau ngerawat tidak makan ini boleh Anda setahun. 3 tahun boleh ngerawat. Karena itu juga tidak dilarang, juga tidak begitu dianjurkan. Karena yang kita kenal di dalam tradisi Islam, puasa itu ya dari terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, gitu kan? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima. Udah, begitu. Nah ini ada puasa yang reno-reno ini gimana? Gitu. Nah itu berangkat dari tradisi-tradisi yang sudah berkembang sebelumnya. Ada puasa mute, puasa macam-macam ya, puasa ngebleng gitu. Yang kapan waktu itu ya, yang orang Pati ya kalau nggak salah itu ya, dia sudah menjalani 3 kali puasa mendem namanya, dikubur dalam tanah di rumahnya itu. Pak siapa itu ya? Wah. Jadi dia udah puasa Ngeri macam-macam. sekali ya. Iya, dikubur. Namanya puasa mendem namanya. Ya. Yang pertama itu 3 puasa mendem itu. Iya, 3 hari yang pertama itu. 3 hari dia. Yang pertama itu 3 hari dikubur dalam tanah. 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum, nggak bergerak. Tuh. Gitu. Dan dia ingin merasakan mendekati kematian. Berhasil. Begitu 3 hari terus dibongkar itu masih hidup dia. Tapi tetap ada saluran udara ya, cuma saluran udara. Nah itu dia nggak mendengar suara, tidak melihat cahaya, tidak bergerak sama sekali, tidak makan, tidak minum, tidak pipis, tidak buang air besar, dan seterusnya. 3 hari. Itu ekstrim itu. Ya. Terus yang kedua itu kalau nggak salah, dia melakukannya 5 hari. Seperti itu juga. Yang terakhir 7 hari itu. Itu cuma pakai saluran udara aja ya? Iya, pakai saluran udara. Aneh-aneh memang orang Jawa ini. Aduh. Ya kan? Itu konon Warok Ponorogo itu ya. Yang Warok Ponorogo itu mereka juga puasa, itu ada puasanya jadi Warok Ponorogo itu. Iya. Ya tentu saja Imam Ghazali kan tidak mengenal Warok Ponorogo ya, jadi dia tidak menulis tentang Warok Ponorogo. Puasa gitu. Tapi saya menduga ada banyak sekali tradisi agama-agama di kawasan Timur Tengah itu yang puasanya beda dengan tradisi Muslim. Itu misalnya ada satu agama kecil ya, minoritas namanya Sabian Maden kalau nggak salah, nggak tahu gimana cara anunya. Itu mereka juga puasa. Kalau nggak salah puasanya sebulan juga. Gitu. Artinya puasa ini memang dulu adalah sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Timur Tengah, termasuk di Jazirah Arab. Sudah ada orang yang melakukan puasa sebelum itu. Nah kemudian Islam datang, puasa itu dilegalisasi ya, gitu, menjadi syariat karena memang bagus. La sauma wala aftar. Diundang-undangkan ya. Diundang-undangkan gitu, diserap menjadi syariat. Kan sama dengan haji ya. Haji itu kan dulu sebelum Islam itu memang ada orang yang ada tradisi di situ, orang berputar-putar di sekitar Ka'bah itu. Tapi namanya entah apa waktu itu. Dan memang kan Ka'bah itu menjadi pusat keramaian dulu. Kalau kita membaca cerita-cerita sejarah peradaban Islam kan,
memang di Ka'bah itu kadang ada pameran puisi kan ya. Dari kabilah ini dengan Tuhannya ini bikin puisi. Kalau kita belajar sejarah sejarah puisi Arab itu gitu-gitu. Nah, artinya memang ada ini dan memang ada kabilah atau kelompok atau suku yang pada waktu itu memang dia punya usaha, kalau sekarang ini usaha air galon gitu ya. Tapi zaman itu konon katanya itu ada yang usahanya air zam-zam gitu untuk memberi minum orang-orang yang datang di sekitar Ka'bah itu sebelum Islam. Jadi kalau mereka haus ya itu minum di air zam-zam itu. Lalu kemudian haji mengadopsi beberapa dan kemudian ini dengan cara yang berbeda. Nah, setelah saum ini nanti kita membahas haji. In hadza kama qalat sebagaimana sebagaimana berkata Aisyah radhiyallahu anha li rajulin kepada laki-laki karena yang yaqra'u membaca Al-Qur'an bihadromatin dengan cepat-cepat bacaannya. Nah, Aisyah bilang gini, in hadza tidak ini maqra Al-Qur'an membaca Al-Qur'an wala sakata dan juga tidak diam. Laki-laki ini tidak sedang membaca Al-Qur'an dan juga tidak diam gitu. Jadi mungkin ada orang yang baca Al-Qur'an itu cepat banget sehingga nggak jelas gitu. Ya itu maksudnya dianalogikan dengan puasa yang tidak ada jedanya setahun. Lalu kemudian di Islam puasa itu jadi punya dimensi ketuhanan. Dimensi ketuhanan. Nah, kalau yang tradisi Jawa tadi itu kan puasa dalam dimensi kesaktian ya. Kalau di Islam dia tidak. Puasa punya dimensi ibadah gitu ya. Punya dimensi ibadah. Membaktikan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Gitu. Nah, ya menarik sekali lah cerita tentang puasa ini. Tapi yang bisa kita perhatikan dari sini adalah Imam Syafi'i tidak sedang membahas puasa sebagai sebagai fikih itu loh. Dia mengajak kita untuk mendiskusikan puasa dalam cara yang berbeda. Untuk melihat pada alasan-alasan paling mendasar dari puasa itu sendiri. Gitu. Tapi tetap saja ini dalam kerangka teologi ya, dalam kerangka ibadah. Jadi bukan menceritakan puasa dalam kerangka sosiologi. Begitu teman-teman sekalian cerita kita tentang puasa malam ini. Saya akan lanjutkan besok sedikit, lalu kemudian kita akan mendapat cerita tentang haji. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ini ada gunanya, meskipun sedikit. Demikian obrolan kita malam ini, pengajian malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.